Dengan pasar yang spesifik itu ternyata menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, itu semua dipelajari di BIMIMS itu, dan Masya Allah ya, kita benar-benar merasakan manfaatnya gitu ilmu BIMIMS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, asal dari Balikpapan. Usaha di bidang logistik ya, transportasi laut khususnya untuk angkutan barang-barang khusus, seperti barang-barang yang memang diperlukan perlakuan khusus yang sangat spesifik gitu ya, termasuk juga barang-barang yang mengandung radiasi gitu. Alhamdulillah sudah berbisnis sejak tahun 2008 ya, dan bertahan sampai saat ini, melewati masa-masa sulit juga, beberapa periode masa-masa krisis ya, dan Alhamdulillah dengan bergabung dengan MMC, dengan ilmu BIMIMS, kita tetap sustain dan makin berkembang, Alhamdulillah. Saya Eva, istri dari Pak Irwan. Alhamdulillah, kita ikut BIMIMS pertama kali 2019 ya, dan kini adalah kali kedua kami mengikuti BIMIMS. Kalau di eventnya MMC itu kan selalu berbeda gitu, selalu ada yang baru mengikuti perkembangan. Jadi kami memutuskan untuk ikut riset kembali di BIMIMS yang kali ini, dan memang ternyata dapat hal-hal baru gitu, yang mudah-mudahan bisa kami aplikasikan kembali di bisnis dan bisa lebih growth lagi bisnisnya, seperti itu. Kalau dari saya, beda yang sangat signifikan itu adalah kita detail sekarang ini. Ada 4 hari dan pembahasannya tidak buru-buru, dan itu dibahas dengan detail, sampai kemudian menjadi diskusi tanya jawab, sehingga kita bisa masuk ke dalam detail-detail yang mungkin dulunya tidak seperti ini ya, tidak sedetail ini, sehingga kita dapat banyak sekali insight. Kalau dari saya dapat banyak sekali insight ya, ide-ide baru yang itu sangat berharga gitu dan luar biasa. Nah, saya duduk pertama kali memang di tahun 2019, BIMIMS saya ikut juga dengan istri waktu itu. Nah, sejak saat itu saya membuat, karena kita udah belajar kontras dulu unik ya di BIMIMS, kemudian saya membuat usaha saya mengarah kepada yang unik tadi itu. Nah, kita coba membuat diferensiasi ya. Kalau dulu semua kargo kita layani, tetapi akhirnya kita tidak punya nilai unik. Dan dari situ akhirnya yang dikorbankan adalah selalu harga. Untuk bisa menang dalam kompetisi haruslah menjadi harga termurah. Tapi sejak BIMIMS 2019 itu saya dapat pemahaman bahwa kita harus punya nilai unique value agar bisa tidak atau terhindar dari persaingan harga, dan itu luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan perusahaan saya, bisnis saya, perusahaan yang spesialis untuk barang-barang berbahaya dan barang-barang beracun ya, B3, atau barang-barang yang mengandung radiasi, atau juga yang terkategori sebagai limbah. Nah, dari situ dengan pasar yang spesifik itu ternyata menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, itu semua dipelajari di BIMIMS itu, dan Masya Allah ya, kita benar-benar merasakan manfaatnya gitu ilmu BIMIMS, nggak rugi. Kita belajar waktu itu masih 3 hari dengan banyak sekali ide yang bisa kita aplikasikan. Nah, sementara istri saya juga memiliki usahanya sendiri, yang juga dari ilmu BIMIMS itu dia mengembangkannya. Jadi startingnya sudah kami selesai BIMIMS, kemudian usaha itu dirintis gitu ya, dan masih bertahan dan berkembang sampai sekarang. Kalau saya pribadi, karena saya di retail ya, kalau suami kan B2B, kalau saya di retail. Jadi yang paling kena banget itu di sisi media. Memang kami itu abai di sisi media, sehingga di BIMIMS kembali diingatkan bahwasanya business owner itu nggak harus fokus ke teknis gitu. Ternyata memang harus, tapi tetap terpikirkan bagaimana kita membangun tim. Itu hal-hal yang saya dapat lebih detail. Jadi kalau di 2019 itu berhasil belajar, saya pribadi mendapatkan satu bisnis baru, dan jadi saat BIMIMS masih banyak ada rongga-rongga yang kosong, dan begitu ikut BIMIMS sekarang karena sudah punya usaha, ada gambaran yang lebih lengkap gitu. Sehingga kan karena sudah ada bisnis kan, kalau sebelumnya kan bisnis bersama suami, jadi karena ada bisnis, jadi ada gambaran-gambaran yang lebih lengkap dibandingkan yang 2019 seperti itu, termasuk di media tadi.
Oh banget, jadi banyak problem yang di BIMIM sekali ini karena pembahasannya itu begitu detail. Jadi sesuatu yang kemarin, contohnya bahwa untuk usaha logistik ini saya berdiskusi, kemudian tadinya saya mau membuat lebih spesifik lagi gitu kan. Tetapi ternyata bisnis logistik ini yang general itu lagi tumbuh sekarang. Ditambah lagi kondisi geografis ya, secara geografis di Indonesia ini memang tidak semudah mungkin di benua Amerika atau Australia atau yang transportasi logistiknya hanya menggunakan kendaraan darat selesai gitu kan untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi di Indonesia mengkombinasi antara darat dengan udara atau dengan laut gitu ya. Nah, kombinasi ini membuat harga logistik itu menjadi tinggi karena ada perpindahan. Nah, disinilah kesempatan bahwa bisnis logistik ini sampai kapanpun di Indonesia itu masih punya peluang besar. Asalkan kita punya unique value. Nah, unique value ini yang kemarin kita sudah menyasar ke sana dan sekarang kita pertajam lagi. Nah, dengan adanya BIMIM sekali ini saya dapat insight lagi bahwa berarti bisnis saya akan bisa dibuat dengan hal-hal yang baru gitu ya. Bahkan sampai kepada distribusi sebuah produk gitu. Karena kita sudah menguasai jalur distribusinya. Berarti tinggal yang dikembangkan adalah marketing produknya dan kita bisa bermitra dengan pemilik-pemilik produk yang ada yang kemudian membutuhkan jasa marketing sekaligus distribusinya gitu. Dan ini luar biasa banget BIMIM sekali ini insight-nya. Kalau saya pribadi tadi saya sampaikan bahwasanya ada banyak hal yang kayaknya harus segera dibawa pulang ya untuk bisa kita aplikasikan dari mulai apa yang kita bisa terlebih dahulu kalau dengan bisnis saya dari apa yang saya punya terlebih dahulu bisa langsung diaplikasikan, baru yang besar-besar kita cangking. Insya Allah coba nanti diskusi kembali dengan suami terkait bagaimana, karena bagaimanapun secara jam terbang suami saya lebih punya jam terbang dibanding saya ya, sehingga banyak hal yang alhamdulillah ikut berdua jadi bisa diskusi gitu ya, nggak timpang gitu. Jadi harapannya bisa bersinergi ya, karena bagaimanapun masih istilahnya usaha saya lebih jam terbangnya lebih sedikit gitu, sehingga insya Allah nanti akan banyak diskusi dengan suami gitu. Itu gunanya bareng belajarnya. Apa yang kita keluarkan meskipun ada perbedaan harga mungkin lebih dari 2 kali lipat ya gaji ya 2019 dengan sekarang, tetapi apa yang kita dapat jauh lebih besar dari itu. Ini investasi yang sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat dibandingkan dengan manfaatnya yang sangat besar, luar biasa. Hanya dengan 4 hari belajar, timbang kita mungkin menuntut ilmu di tempat lain yang butuh waktu banyak ya, lama gitu, apalagi sampai harus mengejar spesialis untuk marketing dan lain-lain. Itu ilmu yang sangat kompleks. Nah, ini disarikan dari ilmu yang begitu dan pengalaman yang begitu kompleks itu, disarikan, diambil dagingnya doang, disampaikan ke kita dengan bahasa dan cara yang sangat mudah dipahami. Dan ini kelebihannya event SW ini, bahwa kita tidak harus menjadi expert untuk bisa paham apa yang dipelajari, tapi dengan bahasa dengan cara sedemikian rupa kreatif sehingga kita mudah untuk memahami dan langsung klik gitu ya. Oh, ini sesuatu yang harus saya lakukan. Luar biasa. Dulu awal-awal ikut BIMIM pasti karena nggak punya usaha waktu itu, jadi ngelihatnya hanya cost-nya aja. Tapi ternyata begitu ikut BIMIM yang 2019 itu worth it. Akhirnya tugas suami saya yang dari dulu ngompor-ngomporin, ayo usaha atau tahu usaha saya lebih detail gitu. Akhirnya punya usaha sendiri, dan di yang sekarang ini rasanya karena sudah punya usaha gitu, sehingga mahal atau enggak itu relatif ya terkait dengan apa yang kita dapatkan, dan rasanya worth it banget gitu. Justru karena kita jadi minim kesalahan ya, karena udah belajar duluan gitu. Coba kalau belajar dari dulu, insya Allah kesalahan-kesalahan itu bisa minimalisir gitu. Kalau kemarin Coach Eric bilang kan, kita investasinya segini, tapi kita membuang kemungkinan untuk bisa kita melakukan kesalahan atau bahkan melakukan koreksi gitu. Itu jadi worth it aja gitu. Kalau itu mindset kalau seorang pengusaha, insya Allah sesuai lah ini. Saran-saran, my ultimate saran nih ceritanya buat para pengusaha, teman-teman, saudara semua, ikut BIMIM sih. Investasi dan waktu yang kita korbankan itu sangat menghasilkan hasil yang sangat luar biasa.
banyak sekali ilmu yang bisa kita langsung aplikasikan. Semua ilmu yang di sharing di BIMIM sini itu semua applicable, ya, applicable dan sangat konkret. Peserta di sini itu memiliki background usaha yang bermacam-macam, semua mendapatkan insight. Jadi bisa Anda bayangkan, semua peserta di sini mendapatkan insight, ide-ide baru tentang bisnis mereka dari materi-materi yang disampaikan. Jadi jangan tunda lagi, next BIMIM ikutan. Belajar itu tadi kata-kata Pak Tridawang tadi itu growth mindset. Itu jadi benar-benar mindset untuk berkembang, bertumbuh itu yang harus kita punya gitu, dan dengan kita punya itu kita akan timbul untuk keinginan untuk selalu senantiasa belajar, karena memang ya kalau nggak mau belajar ya kita akan merasakan menangis karena kebodohan kita melakukan kesalahan. Jadi itu kena banget bahwasanya yuk belajar gitu, karena apapun bukan hanya bisnis tapi belajar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat. Tadi pesannya adalah never ending learning ya gitu. Bismillah, semoga kita berdua senantiasa untuk bersemangat dan dimampukan selalu belajar gitu. Amin. Saya kira itu aja. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali bisa berada di kelas BIMIM sekali ini, dan ini sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada seluruh teman-teman. Ayo ikutan BIMIM, ya benar-benar investasi kita terbayar. Satu lagi boleh nambahkan Bapak? Itu tadi diajarkan tentang strong why ya Bapak ya. Jadi kita kenapa harus terus belajar, kenapa harus terus mengembangkan bisnis itu, kenapa kita harus terus berjuang untuk bisa menjadikan bisnis kita terus growth, itu adalah karena kita bisa berkontribusi lebih banyak gitu, sehingga dalam set bisnis kita itu adalah strong why-nya ngapain mau bisnis, dan itu akhirnya insya Allah akan membuat kita senantiasa semangat terus belajar gitu ya Pak ya. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.